perkenalkanlah kami CKP Angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen akan melaksanakan proses kucing. Perkenalkanlah, nama saya Suwardianto SPDSB, berperan sebagai supervisor. Saya Badre Utsolih SPD berperan sebagai coach. Saya Eni Sulistiawati berperan sebagai kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Badria. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik Bapak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Badria. Sebelumnya saya ingin mendiskusikan tentang topik pendidikan kali ini. Pada kesempatan kali ini, coach dan coach akan saya amati dan dinilai sesuai dengan topik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita dan bagaimana coach menanyakan pertanyaan berbobot pada coach dan tanggapan dari coach, dan sesuai dengan prinsip supervisi yaitu kemitraan, konstruktif, rencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada uji kali ini? Oke Pak, yang saya inginkan coach saya bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi Pak. Kompetensi mana yang ingin dikembangkan pada spesifik untuk saya amati? Oke Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kemampuan mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Iya. Apa harapan dan tujuan proses coaching kali ini? Oke Pak, harapan saya coach saya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Ya, selamat. Semoga proses coaching kali ini Bu Badria berhasil dan sukses. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke. Bu Badria. Waalaikumsalam Bu Eni. Ada yang bisa saya bantu Bu Eni? Saya membutuhkan bantuan Ibu terkait permasalahan saya Bu. Oke, silahkan ke ruangan saya ya, kita bicarakan bersama. Silahkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Iya, sama-sama Bu Eni. Ada yang bisa saya bantu Bu Eni? Begini Bu, kemarin pengawas melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas. Pengawas tampak keberatan ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh begitu ya Bu. Cobalah Bu Eni ceritakan lebih mendalam permasalahan yang Ibu hadapi. Saya merasa sedih Bu karena mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Karena waktu pengawas melakukan supervisi, saya saat mengajar di kelas, saya tidak menggunakan buku teks. Padahal saya tetap kok menggunakan sumber-sumber belajar yang lain dan tetap sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. Oh begitu ya Bu Eni. Apa tujuan Ibu menceritakan masalah ini kepada saya coba? Saya menceritakan ini kepada Ibu karena saya ingin mendapatkan solusi yang tepat Bu, supaya Bapak Kepala Sekolah dapat memahami proses pembelajaran saya bersama siswa saya di kelas. Jadi menurut Ibu, apa yang menjadi hambatan Ibu menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolahnya Bu Eni? Coba. Begini Bu, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks pelajaran, sementara saya menggunakan sumber-sumber belajar lainnya di sekolah. Kita masih tetap menggunakan kurikulum yang diterapkan di sekolah Bu. Oke, begitu ya Bu Eni. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Apakah Ibu tetap akan menggunakan sumber-sumber belajar atau menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan pengawas Bu Eni? Sebenarnya saya lebih suka menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, tetapi saya juga ingin mengikuti saran pengawas sekolah Ibu agar materi yang disampaikan sesuai dengan acuan buku teks dan kurikulum sekolah. Oke, baiklah. Lalu, bagaimana strategi Bu Eni untuk menyelesaikan masalah ini Bu Eni? Begini Bu, saya akan mencoba menyampaikan masalah ini dan membicarakan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah agar pembelajaran yang saya gunakan di kelas dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa.
Apalagi saat ini kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid untuk mewujudkan merdeka belajar, Ibu. Ya, good job, bagus sekali Bu Eni atas solusinya. Lalu, komitmen Ibu untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini bagaimana? Komitmennya? Saya akan sesegera mungkin menemui Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan aspirasi saya mengenai pembelajaran yang bervariasi demi terwujudnya merdeka belajar, Ibu. Oke, bagus sekali idenya. Good idea ya. Memang harus begitu Bu Eni. Karena kita harus berani melakukan inovasi pembelajaran agar kegiatan kita menarik dan menyenangkan bagi siswa kita, Bu Eni. Iya Bu, sekarang saya merasa tenang dan sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan agar masalah ini cepat selesai. Oke, saya merasa senang sekali Bu Eni sudah menemukan solusinya sehingga masalahnya cepat terselesaikan Bu Eni. Insya Allah Ibu, terima kasih atas bantuannya sehingga saya sudah menemukan solusinya. Sekarang saya pamit Bu, karena saya mau mengajar lagi di kelas dan saya mohon jika suatu saat saya punya masalah lagi, bersediakah Ibu untuk mendengarkan keluhan saya, permasalahan saya Bu. Oke, sama-sama Bu Eni. Dengan senang hati saya akan menerima apa yang panjenengan tanyakan kepada saya. Semoga masalah panjenengan cepat selesai ya Bu Eni ya. Amin. Terima kasih Ibu. Saya pamit undur diri. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Badria. Waalaikumsalam Pak Wadi. Oh iya Ibu Badria, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Pak Wadi, pada coaching kali ini saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta Pak Wadi, dengan langkah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Dengan alur ini, saya berharap coach dapat menyadari potensi yang ada untuk mengembangkan kompetensinya dia sendiri. Begitu Pak Wadi. Baiklah Bu, jadi hasil dari pengamatan saya dari proses coaching tersebut yang dilakukan sudah sesuai dengan coaching model kita pada tahapan tujuan, langkah-langkahnya, menunjukkan pertanyaan yang ditujukan sudah muncul dengan baik. Itu pertanyaannya, apa tujuan Ibu menceritakan hal tersebut kepada saya? Nah, di situ sudah muncul tujuan. Kemudian diidentifikasi. Di sini banyak Ibu sudah mampu menunjukkan pertanyaan. Apa yang menjadi hambatan Ibu dalam menyampaikan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah? Jadi Ibu mengidentifikasi lagi masalah tersebut sehingga muncul jawaban dari C atas permasalahannya. Di sini juga direncanakan aksi, muncul kalimat bagaimana strategi Ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Di sini dari pertanyaan yang Ibu mengarahkan pada kunci untuk menentukan solusi dan merencanakannya. Kemudian tindak lanjut tanggung jawab. Di sini nampak pada kalimat bagus sekali solusinya. Lalu bagaimana komitmen Ibu untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini? Di sini kunci menjelaskan langkah-langkah dan tindak lanjut kedepannya sudah sangat bagus. Proses kunci dengan alur tirta, demikian hasil pengamatan dari Ibu. Berdasarkan kucing tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi? Oke Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif Pak. Kemudian kompetensi
berpotensi mengajukan pertanyaan secara berbobot Pak Wardi. Oh, demikian. Observasi kali ini sudah bagus. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Tetap semangat dan sukses selalu buat Ibu kalian. Terima kasih Pak Wardi, sukses semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.